Binglu juga mengertakkan giginya, meskipun mereka memiliki keunggulan numerik, keempat monster-monster ini memiliki kulit kasar dan daging tebal, dan tubuh mereka sangat keras, dan mereka tampaknya memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya. Jika mereka terus dikonsumsi seperti ini, meski mereka tidak digigit sampai mati oleh monster, mereka akan tetap dikonsumsi hidup-hidup. Semuanya, tunggu sebentar. Hanya dengan bekerja sama kita bisa punya peluang untuk menang. Jika kita berada dalam kekacauan sekarang, tidak ada yang bisa melarikan diri saat itu, dan semua orang akan mati. Binglu berteriak kepada semua orang. Faktanya, orang-orang suci ini juga tahu bahwa jika mereka masuk ke dalam kekacauan sekarang dan mundur, mereka pasti akan dibantai oleh binatang awan yang menginjak salju ini. Bertarung, bertarung. Satu demi satu, orang-orang kudus berteriak, mata mereka bersinar merah, mengeluarkan semua potensi dalam tubuh mereka. Frostword memancarkan aura pedang, dan aura pedang ini kemudian berkumpul. Lebih dari selusin orang suci mengeluarkan potensi terbesar mereka, dan setiap energi pedang menghantam monster awan yang melangkahi salju itu dengan keras. Binatang awan yang melangkah di salju meraung dan menyemburkan aliran udara dingin dari mulut mereka, tubuh orang-orang suci ini mulai tertutup es. Untungnya, para orang suci ini mempraktikkan teknik berbasis es, sehingga mereka memiliki ketahanan alami terhadap serangan dingin binatang awan melangkah salju. Jika ini adalah seorang biksu yang mempraktikkan teknik lain, dia mungkin sudah membeku menjadi patung es sekarang. Namun, masing-masing energi pedang mereka dipenuhi dengan energi sedingin es, dan memukul binatang awan salju tidak akan menyebabkan banyak kerusakan. Kedua belah pihak memiliki ketahanan alami terhadap udara dingin. Tepat ketika Binglu, yang lain, dan 4 monster-monster sedang gelisah, gelombang panas tiba-tiba menyapu mereka. Es dan api cocok, gunakan bola api ini untuk menyerang. Chen Ping berteriak keras pada Binglu dan yang lainnya. Gelombang panas ini ternyata adalah bola api pamungkas yang diayunkan oleh Chen Ping, bahkan saat dia bertarung dengan binatang iblis di alam kesengsaraan tingkat 8, Chen Ping selalu mengamati Binglu dan yang lainnya. Binglu mengangguk, lalu berteriak dengan keras, "Saudari, es dan api cocok, bergembiralah." Selusin orang suci mengeluarkan potensi terbesar mereka satu per satu. Kemudian garis-garis kekuatan spiritual putih berkumpul dengan gila-gilaan di atas kepala bersama dengan lebih dari selusin pedang es. Bola api pamungkas itu terbungkus dalam kekuatan spiritual putih ini, seperti bola es, dengan api menyala di dalam hatinya. Segera setelah itu, kelompok energi spiritual ini dengan cepat menuju ke arah 4 binatang yang melangkah di awan salju. Bola kekuatan spiritual ini meledak di depan 4 monster-monster. Kemudian gelombang panas menyapu, dan lautan api langsung menelan binatang awan yang melangkahi salju itu. Raungan keluar dari mulut binatang awan yang melangkahi salju. Bahkan ada bau terbakar yang terus keluar. Kesempatan telah tiba, Saint Maiden Kill. Saat Binglu melihat ini, dia berteriak keras. Lebih dari selusin orang suci mengayunkan pedang es secara bersamaan, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk membentuk pedang panjang yang besar. Pedang panjang itu melambai, dan langit dan bumi berguncang. Sikat, cahaya pedang langsung melewati lautan api, dan jeritan binatang awan salju juga berhenti pada saat ini. Ketika apinya berangsur-angsur menghilang, tubuh keempat binatang awan yang melangkahi salju telah terpisah. Perlahan-lahan, pedang besar itu perlahan menghilang. Pada saat ini, Chen Ping juga mengayunkan pedang pembunuh naganya, dan seluruh ruangan terhenti. Lalu cahaya putih memancar. Binatang awan yang melangkah salju di alam kesengsaraan tingkat 8 dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah manik yang memancarkan kabut putih melayang di udara. Ramuan binatang buas. Melihat manik-manik itu, Chen Ping dapat melihat bahwa itu adalah ramuan binatang dari binatang awan salju. Di dalam pil binatang ini, masih ada semburan cahaya dingin yang memancar keluar. Chen Ping memegang ramuan binatang buas di tangannya, dan rasa dingin yang menggigit menyebar ke seluruh tubuhnya. Anda tahu kekuatan Chen Ping saat ini, dia sama sekali tidak takut dingin yang parah, apalagi dia masih memiliki sumber api. Ramuan binatang buas dari binatang awan melangkah salju benar-benar bagus. Chen Ping langsung melemparkan ramuan binatang dari binatang awan salju ke dalam ring penyimpanan. Binglu juga memimpin orang-orang untuk mengumpulkan ramuan binatang dari 4 binatang awan yang melangkahi salju.
Monster yang sangat langka ini, ramuan binatang buas sangat berharga. Oke, ayo cepat pergi. Tidak disarankan berlama-lama di sini, tapi kamu harus energi untuk perjalanan ke depan. Chen Ping berkata kepada banyak orang suci. Lagi pula, tidak ada orang yang mencari jalan di belakang, jadi saya tidak tahu bahaya apa yang ada. Binglu dan yang lainnya mengangguk, lalu melanjutkan bergerak maju bersama Chen Ping. Tidak lama setelah Chen Ping dan yang lainnya pergi, Mu Yao tiba bersama orang-orang dari keluarga Mu. Melihat mayat tergeletak di tanah, semua orang di keluarga Mu merasa mati rasa. Paman Mu, ini adalah mayat murid istana Guanghan, serta para kultivator biasa yang tertipu. Saya khawatir tidak satu pun dari mereka yang selamat. Seorang anggota keluarga Mu berkata pada Mu Yao. Mu Yao sedikit mengernyit dan ekspresinya menjadi serius. Kita bahkan belum mencapai titik ekstrimnya, tapi sudah banyak orang yang mati, kita pasti menemui sesuatu yang mengerikan, atau mungkin itu monster. Apa yang terjadi hingga menyebabkan begitu banyak orang meninggal? Teruslah berjalan semuanya, harap berhati-hati. Mu Yao memimpin semua orang maju dan segera menemukan binatang awan melangkah salju yang mati secara tragis. Binatang awan yang melangkah salju, ini adalah binatang awan yang melangkah salju. Ketika keluargamu melihat binatang awan melangkah salju, mereka semua berteriak kaget. Lagi pula, monster jenis ini sudah bertahun-tahun tidak terlihat, dan beberapa orang mengatakan ia telah punah. Begitu banyak binatang awan melangkah salju yang telah dibunuh, dan ramuan binatang buas juga telah diambil. Mungkinkah orang-orang suci dari istana Guanghan yang melakukannya? Mu Yao memandangi mayat binatang awan melangkah salju dan merasa sedikit gugup di dalam hatinya. Jika binatang awan melangkah salju ini benar-benar dibunuh oleh orang suci dari istana Guanghan dan Chen Ping, maka kekuatan orang-orang ini tidak boleh diremehkan. Pamanmu, seharusnya orang-orang suci dari istana Guanghan yang melakukannya. Bagaimanapun, hanya mereka yang ada di depan kita. Sepertinya tebakan wanita tertua benar. Penguasa istana Guanghan diam-diam mengembangkan gadis suci, mungkin karena dia ingin bersaing dengan keluarga Mu kita. Istana Guanghan ini baru saja dimulai. Istana ini bergantung pada keluarga Mu kami, tapi kami tidak menyangka akan berkembang secara diam-diam. Kata seorang anggota keluarga Mu. Tidak peduli bagaimana istana Guanghan berkembang, mereka tidak bisa menjadi lawan keluarga Mu kami. Keluarga Mu kami telah berkembang selama ribuan tahun, dan istana Guanghan baru saja dimulai. Tutup. Chen Ping dan yang lainnya bahkan tidak tahu bahwa ada orang-orang dari keluarga Mu yang mengikuti mereka, semakin banyak menuju ke tiang. Setelah ini, saya akan melapor langsung kepada kepala keluarga dan menghancurkan istana Guanghan. Setelah Mu Yao selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan semua orang melanjutkan. Namun saat mereka hendak mencapai kutub, sederet jejak kaki muncul di atas salju putih. Jejak kakinya sangat jelas, terlihat jelas baru saja diinjak, jika diinjak sedini mungkin pasti tertutup salju tebal. Tuan Chen, apakah ada yang sampai di sana lebih dulu? Binglu melihat jejak kaki itu dan bertanya dengan gugup. Chen Ping tidak berbicara, tetapi berjongkok, melihat jejak kaki itu dengan hati-hati, dan dengan lembut menyentuh jejak kaki itu dengan telapak tangannya, sejumlah besar kesadaran spiritual langsung melonjak ke arah jejak kaki itu. Lan Yingying, yang sedang berjalan keras di depan, tiba-tiba dikelilingi oleh kesadaran, dan seluruh tubuhnya menjadi gugup. Dia terluka, dan dia berhasil melarikan diri dari mulut binatang awan melangkah salju, tapi sekarang dia tidak ingin menjadi sasaran lagi. Lan Yingying tidak tahu siapa yang mengincarnya, tetapi dia tahu bahwa begitu dia ditangkap, tidak perlu memikirkan konsekuensinya. Sebagai seorang kultivator wanita, jika Anda terluka dan tertangkap, yang menanti Anda adalah penghinaan tanpa akhir. Lan Yingying mengertakkan gigi dan berjalan ke depan dengan putus asa selama dia memasuki wilayah kutub, mungkin masih ada harapan untuk bertahan hidup. Lagi pula, ada banyak bahaya di daerah kutub, dan ada berbagai jenis monster dan monster, Lan Yingying lebih suka menghadapi monster daripada biksu lainnya. Seringkali manusia lebih menakutkan daripada monster. Itu dia sebenarnya masih hidup. Chen Ping menarik kesadarannya, dengan keterkejutan yang mendalam di wajahnya. Dia tidak menyangka Lan Yingying akan melarikan diri dari mulut binatang awan salju. Tuan Chen, siapa itu? Binglu bertanya dengan cepat.
Orang yang bertanggung jawab atas kantor pendaftaran Istana Guanghan Anda di kota Nanjing, Lan Yingying. Kata Chen Ping, saudari Yingying, dia masih hidup. Binglu tampak sedikit bersemangat setelah mendengar ini. Ayo cepat pergi, kita harus menghentikannya sebelum dia memasuki kutub. Dengan kondisinya saat ini, dia pasti akan mati jika memasuki kutub. Tanda seru, setelah Chen Ping selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang. Dengan menggunakan langkah pembengkokan api, dia berada beberapa mil jauhnya dalam sekejap. Ketika Binglu dan yang lainnya melihat ini, mereka buru-buru mengejarnya. Lan Yingying merasa ada seseorang yang mengejarnya, jadi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berlari ke depan sekuat yang dia bisa. Tapi aura di belakangnya semakin dekat dan dekat, Lan Yingying hanya bisa berbalik tiba-tiba dan menepisnya dengan satu telapak tangan. Ledakan, salju yang berterbangan menyapu langit. Ini adalah serangan kuat Lan Yingying. Tapi Chen Ping mengendurkan telapak tangannya dan dengan mudah menyelesaikannya. Nona Lan, ini aku. Chen Ping berkata cepat. Lan Yingying menghela nafas lega ketika dia melihat itu adalah Chen Ping. Tetapi dia tidak tahu bahwa Chen Ping datang bersama orang suci dari Istana Guanghan. Apa yang kamu lakukan di sini? Lan Yingying sangat terkejut, lagi pula, dengan kekuatan Chen Ping, dia akan mati jika sampai di tiang. Terlebih lagi, bagaimana Chen Ping melewati wilayah binatang awan melangkah salju. Suster Yingying, saat ini, Binglu dan yang lainnya juga tiba. Melihat Binglu dan yang lainnya, Lan Yingying benar-benar lega, namun, saat dia rileks, Lan Yingying merasa pusing dan pingsan dalam sekejap. Baru saja dia hanya menahan dengan satu nafas, tapi sekarang Binglu dan yang lainnya ada di sini, Lan Yingying telah mengendurkan nafasnya. Chen Ping melangkah maju untuk memeriksa Lan Yingying dan berkata dengan sungguh-sungguh, dia terluka parah dan harus dirawat tepat waktu. Tuan Chen, kita akan memasuki kutub. Apalagi tertutup salju dan tidak ada syarat untuk perawatan. Binglu melihat sekeliling dan berkata, kalian semua berkumpul untuk menahan angin dingin. Saya akan segera mengobati lukanya. Kalau nanti, dia akan benar-benar mati. Organ dalamnya sudah basah kuyup oleh udara dingin. Chen Ping meminta Binglu dan orang suci lainnya untuk membentuk lingkaran, lalu menggunakan nafasnya untuk menahan angin dingin di sekitarnya. Binglu segera mengatur selusin orang suci untuk berkumpul, dan kemudian aura melonjak keluar dari tubuhnya, dan selusin aura berkumpul untuk membentuk perisai pelindung, melindungi Lan Yingying di dalam. Tetapi ketika Chen Ping hendak memulai pengobatan, dia tiba-tiba berhenti, dan kemudian dia dengan hati-hati merasakan sekelilingnya. Rusak, ada yang mengikuti kita harus pergi. Chen Ping memperhatikan seseorang mengikutinya. Dia menduga dia berasal dari keluargamu, jadi dia menjemput Lan Yingying. Jika mereka terus berobat di sini, ketika keluargamu datang, mereka takut tidak ada yang bisa pergi. Ketika Binglu dan yang lainnya mendengar hal tersebut, seseorang pun mengikuti mereka segera menahan nafas, membangkitkan semangat, dan berjalan cepat menuju kawasan kutub. Setelah melewati penghalang, Chen Ping dan yang lainnya memasuki wilayah kutub. Namun pemandangan di kawasan kutub sama dengan di tempat lain. Seseorang telah menggunakan formasi di wilayah kutub ini. Meskipun formasi tersebut sekarang sangat lemah hingga hampir tidak ada lagi, ketika saya melangkah ke sini, saya masih merasakan aura yang berbeda, seolah-olah saya telah melewati penghalang. Kata Chen Ping dengan sedikit cemberut. Ya, saya juga merasakannya. Sepertinya ketika saya masuk, ada sedikit perlawanan, seolah-olah penghalang formasi menghalanginya. Binglu mengangguk dan berkata, cepat pergi, cari tempat terpencil, dan obati Nona Lan dulu. Chen Ping menggendong Lan Yingying dan berjalan menuju sebuah bukit kecil, bukit itu tertutup salju tebal, seperti kuburan yang sangat besar.